Sudah, Sudah, Pak. dimulai. Kamu Ya, Pak. tanya apa? Eh, Sebelumnya saya ingin berkenalan dulu, Pak. Ini saya di sini dengan narasumber kebetulan wakil rektor ya, Pak. Wakil rektor dari Universitas Wijaya Kusuma ya, Pak. Ya, Di sini saya ingin bertanyakan tentang kedudukan lembaga negara, Pak, di suatu negara. Nah, kebetulan pertanyaan saya itu ada 4 pertanyaan, Pak. Yang pertanyaan pertama itu ada apa yang Pak Edi ketahui tentang lembaga negara. Yang kedua, macam-macam lembaga negara yang Pak Edi ketahui. Yang pertanyaan ketiga, fungsi suatu lembaga negara ya, dalam suatu negara. Pertanyaan keempat, seberapa penting eksistensi adanya lembaga negara dalam sebuah negara. Itu saja sih, Pak. 4 pertanyaan. ya, ya, baik. Nama saya Edi Kris Herianto ya. Saya itu bukan kebetulan, tapi saya sedang menjabat Oh, iya, Pak. sebagai wakil rektor 3 di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Ya, nah saya juga sebagai dosen hukum, ya, mengajar hukum, ya, mengajar ilmu hukum, mengajar filsafat hukum, mengajar oh, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, juga mengajar tentang hukum ekonomi, ya. Itu yang menjadi bagian yang Pak Edi mengajar, ya. Nah, memang di S1 itu juga diajarkan tentang ilmu negara, hukum tata negara, ya. Iya, Pak. Lalu ada hukum Indonesia, ya, itu pengantar hukum Indonesia juga. Di dalamnya itu eh, mempelajari tentang bagaimana lembaga negara. Bagi mahasiswa hukum, tentang kedudukan lembaga negara atau lembaga negara itu penting, ya, karena pengaturan tentang lembaga negara itu ya diatur di dalam undang-undang, ya, mulai dari undang-undang dasar, ada undang-undang, ya, ada eh, peraturan presiden. Ya, itu semua merupakan produk. Jadi lembaga negara itu merupakan lembaga pemerintahan yang berkedudukan, ya, yang berkedudukan, ya, atau tempat eh, pusatnya itu ada di Jakarta, ya, yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan secara tegas. Itu diatur dalam undang-undang, ya. Jadi lembaga negara itu ada di Jakarta, di pusat, di provinsi, ya, itu juga ada lembaga-lembaga negara. Dan lembaga negara ini merupakan lembaga pemerintahan. Tadi Pak Edi sudah sampaikan. Itu dibuat oleh negara, ya, dibuat oleh negara, dari negara, untuk negara, demi mencapai tujuan negara. Ya, itu, ya. Nah, memang ada bagian besar, ya, lembaga negara itu bisa dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu lembaga negara eh, dalam bentuk lembaga legislatif dan ada lembaga yudikatif. Nah, sebelum ke sana, saya akan menunjukkan sama Daniel, ya, Rafael, bahwa ada 2 perbedaan, ya, lembaga negara itu di masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ya. Meskipun sekarang ini juga ada yang di bawah ini, ada MPR, DPR, Presiden,
BPK, MA, DPA, ya. Ya. Kalau sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, MPR itu memiliki kedudukan yang di atas. Ini yang di atas ya. Tapi setelah amandemen itu ya MPR itu sederajat tingkatannya, merupakan lembaga tinggi negara. Ya, juga ada perbedaan. Sebelum amandemen Undang-Undang 45 hanya MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, dan DPA. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu memiliki posisi yang tinggi, membawai semuanya kalau dilihat dari hierarki. Ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Presiden, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ada Mahkamah Agung, ada Dewan Pertimbangan Agung. Ini merupakan lembaga-lembaga negara. Lalu setelah lembaga negara, setelah amandemen, itu ada Undang-Undang Dasar, ada BPK, MPR, itu di dalamnya juga ada DPR dan ada DPD. Juga ada presiden dan wakil presiden. Kalau yang lama itu hanya presiden saja, tapi setelah amandemen itu menjadi satu kesatuan. Lalu ada tambahan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ini merupakan tambahan dari ketentuan lembaga negara setelah amandemen. Ini ditambah, ya, ada penambahan, ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada yang legislatif, ada yang eksekutif. Ya, kita bisa lihat di sini ada yang eksekutif itu yang melaksanakan, ada yang legislatif yang itu membuat, ya, undang-undang. Ya, jadi ini yang perlu diketahui, ya. Lalu berikutnya ini ya sebelum menjawab yang lain. Nah, ada perbedaan sistem ya. Tadi Pak Edi sudah singgung di sebelum amandemen itu ada MPR, itu merupakan lembaga tertinggi, jadi yang paling tinggi ya. Tapi berbeda dengan setelah amandemen, MPR merupakan lembaga negara yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara tinggi yang lain. Coba kalau kamu lihat, ini kan kalau yang sebelum ini MPR lebih tinggi, tertinggi. Tapi kalau di bawah ini setingkat, ya enggak? Iya, Pak. Lembaga ini lalu tidak ada MK, ya Mahkamah Konstitusi, ya. Padahal lembaga ini penting kalau ada konflik ya terkait dengan persengketaan produk undang-undang yang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, itu kan Mahkamah Konstitusi yang akan menyelesaikan. Kalau selama ini kan ada kebuntuan, gitulah. Karena banyak undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya. Lalu sebelum amandemen tidak dijelaskan aturan mengenai batasan periode masa jabatan presiden. Ya. Jadi soal presiden dulu kan tidak ada batasan, tapi dipilih 5 tahun sekali, gitu loh. Sampai berapa kali itu tidak ada. Tapi dengan adanya amandemen itu juga ada batasan periode. Ya, mungkin kalau orang mengatakan, loh, kok enak yang dulu? Iya, karena tidak ada. Apakah salah? Ya enggak, karena tidak ada batasan, berarti boleh. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang aturan, ya itu harus dinormatifkan, dibuat, sehingga ada batasan periode jabatan presiden. Lalu kalau dulu presiden bertanggung jawab kepada MPR, tapi sekarang presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, tapi yang bertanggung jawabnya kepada siapa? Ya kepada masyarakat, ya. Tidak ada DPD.
Dewan Perwakilan Daerah. Sekarang dibentuk Dewan Perwakilan yang mengordinasi kepentingan daerah di tingkat nasional. Ya, ini jadi lembaga ini ada apa penambahan-penambahan ya, DPD ini ya. Jadi ini merupakan kepentingan-kepentingan daerah yang bisa diakomodasi. Dulu tidak ada batasan, sekarang di dalam ini ada batasan. Jadi dituangkan dalam amandemen. Ya. Nah, kalau kita melihat ini, ya, kita bisa juga melihat sebenarnya apa ya peran atau fungsi dari lembaga negara. Ya, kalau kita melihat bahwa strukturnya seperti ini, lalu ada perubahan-perubahan seperti ini, ya, lalu sistematikanya undang-undang juga ada perubahan, ya. Ya, setelah amandemen itu pembukaan ada 4 alinea, batang tubuh di dalam pasal-pasal itu juga berubah. Dulu hanya 37 pasal, sekarang menjadi 73. Ini sudah 2 kali pasal, ya. Nah, karena apa? Ada penambahan-penambahan tentang ketentuan-ketentuan, ya, supaya memberikan kepastian. Lalu ayatnya juga dari 49 menjadi 170. Ini lebih dari 3-4 kali ya, hampir 3 kali lah, 3 kali lebih ya, 3 kali ayat. Ya, ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang perlu diatur, ya. Ini, nah, lembaga negara ada yang tadi Pak Edi katakan, ada yang eksekutif, ada yang legislatif, ada yang yudikatif. Dan ini memiliki peran fungsi yang sendiri-sendiri, ya. Kalau legislatif itu membuat, ya, eksekutif itu melaksanakan, ya, yudikatif itu yang supaya tidak terjadi kerancuan di dalam melakukan tatanan kenegaraan itu. Maka diperlukan yang namanya lembaga. Nah, melihat ini bagaimana Pak kalau suatu negara tidak ada lembaga negara? Wah, ya kacau, ya, kacau. Karena apa? Lembaga negara itu memiliki fungsi, ya, memiliki peran, ya, di dalam menjaga kestabilan keamanan politik, hukum, ya, dan hak asasi manusia, termasuk budaya, ya. Ini dari suatu negara. Ini peran dari lembaga negara ini, ya. Lalu yang kedua, selain menjaga kestabilan tadi dan keamanan, coba kalau tidak ada, kalau ada orang melakukan pencurian, gitu, ini siapa yang menjadi keamanan? Eksekutif dalam hal ini, ya pemerintahan, termasuk polisi, jaksa, itu eksekutif, ya. Kalau hakim itu di yudikatif, DPR itu ada di legislatif, ya. Perannya sendiri-sendiri. Kalau jadi satu, ya nanti nggak terjadi ketidakfokusan di dalam pelaksanaan. Ini yang kita kenal dengan trias politika itu loh. Ya, Ya, Pak. ya. Menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, harmonis, itu fungsinya. Menjaga penghubung antara negara dengan rakyat. Jadi ini kan hak dan kewajiban. Jadi ketika suatu negara apa itu membentuk pemerintahan, ya, negara itu kan di situ ada rakyat, di situ ada pemerintah, ya, itu menjaga penghubung, ya, antara negara dan rakyat, ya, juga menjadi sumber inspirasi
dan aspirasi rakyat. Lalu lembaga negara juga memiliki fungsi menjalankan roda pemerintah. Itu juga roda ini kan harus berjalan, ya. Di sini kan hak kewajiban, ya, terjadi. Lalu dengan adanya lembaga negara ini juga berfungsi untuk memberantas atau menindak hal-hal yang melakukan korupsi atau kolusi, ya, itu yang ditindak, ya, jadi supaya menghindari hal-hal seperti itu. Nah, kalau kamu tadi bertanya tentang apa lagi tadi setelah fungsinya, ya? Bentar, Pak, bentar. Fungsi itu semacam-macam dan seberapa penting lembaga negara itu, Pak, bagi suatu negara. Ya, ya itu tadi Pak Idi sudah macam-macamnya kan sudah, ya, yang Ya, Pak. ya termasuk BPK, yang presiden, DPR, DPD, ya, itu yang lalu komisi yudisial, ya, tapi juga ada lembaga-lembaga yang lain yang baru, misalnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, itu dibuat, ya, melalui sebuah undang-undang, ya, ada undang-undang tindak pidana korupsi, misalnya seperti itu, ya. Lalu juga ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, itu juga menjadi lembaga, ya, lembaga negara, ya, untuk menjaga itu. Ya, itu kaitan dengan macam-macamnya, ya. Lalu fungsinya Pak Edi tadi sudah singgung, ada kurang lebih ada 6, ya, tugas dan atau fungsi dari lembaga negara tadi. Lalu kalau ditanyakan seberapa penting eksistensi adanya lembaga negara dalam sebuah negara, oh sangat amat penting sekali, ya, ya. Kalau kita bicara tentang penting atau tidaknya, ya saya mengatakan amat sangat penting. Kalau tidak ada lembaga negara, itu artinya tidak ada negara. Ya, ya. Ya, memang ada negara tidak dalam sistem presiden. Mungkin ada negara dalam bentuk sistemnya kerajaan, kayak di Inggris gitu kan. Apa? Ada perdana menteri, lalu ada Ya. kaisar atau raja, ya. Tapi di dalamnya sebenarnya negara dalam bentuk apapun itu pasti ada lembaga-lembaga yang menangani, ya, siapa yang bertindak untuk melakukan badan pemeriksa keuangan, siapa yang akan membuat sebuah peraturan perundang-undangan, itu ada lembaganya, ya, pasti ada itu. Nah, kalau itu seberapa penting, ya saya mengatakan tidak ada negara tanpa ada lembaga negara. Nah, kalau dikatakan penting atau tidak, seberapa penting, amat sangat penting, ya, karena eksistensi lembaga negara itu merupakan perwujudan atau eksistensi negara itu sendiri. Atau boleh dibilang, bila mana tidak ada lembaga negara, maka boleh saya katakan negara itu juga tidak ada, ya, tidak ada. Sehingga saya mengatakan bahwa eksistensi lembaga negara bagi sebuah negara yang merdeka, bagi sebuah negara yang berdiri, itu
sangat penting sekali, ya. Sangat penting sekali, ya. Tadi saya nyatakan ada yang legislatif, ya, MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri, lalu ya, dan lain-lainnya, ya, yudikatif, MK, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu di bawahnya juga ada Komisi Yudisial. peradilan-peradilan, ya, ada komisi yudisial ini yang melihat, memantau bagaimana Mahkamah Agung itu, ya, dulu ya berjalan sendiri, ya, gitu. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang macam-macam lembaga negara, tentang fungsi lembaga negara, ya. Ya, Itu Bapak. Rafael. Sebelumnya terima kasih ya Pak atas waktunya sudah menjelaskan tentang lembaga pemerintahan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat orang-orang yang lainnya ingin belajar tentang lembaga pemerintahan, Pak. Bukan lembaga pemerintahan, lembaga negara. Lembaga negara ya, Pak. Beda ya. Kalau lembaga pemerintahan itu nanti ya beda ya. Dengan lembaga pemerintahan, tapi lembaga negara ya, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya. Muhammad Rizal Aditya, NIM 13122000026. Di sini saya akan bertanya, apakah yang Anda ketahui tentang lembaga negara? Yang saya ketahui tentang lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara demi mencapai tujuan negara itu sendiri. Selanjutnya, apa saja macam-macam lembaga yang Anda ketahui? Yang saya ketahui, lembaga memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Setiap anggota yang bergabung pada lembaga sosial akan terikat pada peraturan yang telah dibuat dan wajib dipatuhi, sehingga beberapa lembaga sosial ada yang bersifat mengatur. Apa yang Anda ketahui tentang fungsi lembaga negara? Fungsi negara yang saya ketahui secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan, serta menegakkan keadilan. Yang terakhir, berapa penting eksistensi adanya lembaga negara dalam sebuah negara? Membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Yang kedua, menjaga kestabilan suatu stabilitas keamanan politik, hukum, HAM, dan budaya. Yang ketiga, menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Saya Igede Daniel Rafael Putra Jati Mulia, NIM 13122000250. Saat ini saya bersama Mas siapa? Andre. Mas Andre ya. Kalau boleh tahu dari universitas mana? Dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Wijaya Kusuma ya. Ini saya mau ada interview Mas tentang lembaga kepemerintahan. Nah, saya mau bertanya, yang pertama, apa yang Mas Andre ketahui tentang lembaga negara? Sebuah negara merupakan lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintah yang dibuat oleh negara, dari negara, dan negara mencapai tujuan negara tersebut. Oh gitu ya Mas. Selanjutnya saya mau tanya ini Mas, apa saja macam-macam lembaga negara yang Mas Andre ketahui? Lembaga merupakan adalah lembaga yang memiliki anggota yang terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Setiap anggota yang bergabung pada lembaga sosial akan terikat pada peraturan yang telah dibuat dan wajib dipatuhi, sehingga beberapa lembaga sosial dan ada yang bersifat mengatur. Oh, itu menurut saya. Selanjutnya, apa yang Mas Andre ketahui tentang fungsi sebuah negara, fungsi sebuah lembaga negara di suatu negara? Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan, serta menegakkan keadilan. Selanjutnya, seberapa penting sih eksistensi adanya lembaga negara dalam sebuah negara?
eksistensi dalam suatu negara memiliki lembaga negara itu membantu menjalankan pada pemerintahan negara. Dua, menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan politik hukum, HAM dan budaya. Yang ketiga, menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman dan harmonis.